Kita akan membahas beberapa saham pilihan, tapi seperti biasa sebelum masuk ke materi, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya, karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Bisa jadi kesimpulan saya salah dan analisa teman-teman yang benar. Oke, langsung aja ke materinya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu saham Gotoh. Dimana untuk saham Gotoh hari ini ditutup minus ya, di minus sedikit, tadi sempat nyentuh resistennya di 125, cuman habis itu karena gagal breakout ditarik turun. Setelah keseluruhan hari ini ditutup minus 0,83% ya, 1 poin. Dan kalau kita perhatikan di sini untuk Gotoh sempat nyentuh area resisten 125, cuman karena gagal breakout ya turun. Kalau lihat candlenya sih ini perlawanan ke bawah lebih kuat ya, jadi ada kemungkinan besok di awal market turun dulu untuk saham Gotoh. Coba kalau kita cek untuk transaksinya Gotoh ya. Untuk Gotoh hari ini tanggal 2 Maret ya, setelah keseluruhan hari ini yang jadi top sellernya MG, jadi kemungkinan yang nurunin itu MG. Dan kalau kita ngikuti dari kemarin, emang kemarin kita nggak bahas, cuman kalau ngikuti pergerakan Gotoh untuk kemarin itu MG-nya net lumayan banyak, jadi hari ini MG-nya tipikalnya scalping, jadi taking profit ya untuk hari ini MG di saham Gotoh. Yang menariknya di sini untuk saham Gotoh, untuk CS-nya masih terus masuk. Kalau kita perhatikan di sini untuk CS, total buy-nya hari ini 49,1 M dan net buy 48, jadi sekitar 98% itu transaksinya buy. Selain CS hari ini yang masuk di saham Gotoh yang net buy paling banyak itu BK ya, BK net buy 51,5 M, walaupun secara kesal untuk hari ini emang cenderung ya, ini ada MG yang keluar cukup banyak, net sell 76,5 M untuk MG-nya. Jadi besok kalau MG-nya nggak keluar lagi, kayaknya sih udah nggak punya barang ya. Coba kalau kita cek dari kemarin itu soalnya untuk MG net buy lumayan banyak. Kemarin untuk MG-nya net buy 71,1 M dan hari ini udah net sell 76, jadi lebih banyak yang keluar. Ada kemungkinan untuk MG-nya besok nggak jualan lagi ya, mudah-mudahan seperti itu. Dan kalau kita cek aja dari tanggal 12 Februari sampai hari ini itu untuk Gotoh cenderung diakumulasi oleh CS. Ini kabar baiknya sih. Dan untuk mana CS tadi ya, cenderung diakumulasi oleh CS. Untuk CS-nya net buy 731 M kalau kita cek dari tanggal 12 Februari. Selain CS ada BK, dan keduanya ini sampai hari ini masih terus masuk, itu kabar baiknya. Jadi ada kemungkinan untuk besok sih kalau menurut saya akan konsolidasi dulu ya, mungkin ya bisa jadi candlenya hijau, walaupun secara teknikal, secara candle hari ini ada perlawanan ke bawah lebih kuat ya. Tapi secara broker summary, karena MG-nya udah jualan lepas barang banyak hari ini, kemudian untuk CS dan BK masih nambah muatan. Ya kayaknya sih untuk besok akan konsolidasi dulu di bawah 125 ya. Perhatikan aja level 125. Kalau bisa breakout di atas itu ada kemungkinan naik lagi lebih tinggi, dan kalau naik ya bisa jadi ke area 150-an ya. Tapi kalau masih turun, kalau langsung merah jangan buru-buru entry. Bagusnya untuk saat ini kalau mau entry di saham Gotoh ya di bawah 114 ya. Cuman ya tetap disclaimer. Menurut saya sih untuk besok paling konsolidasi dulu. Oke, itu untuk saham Gotoh. Selanjutnya kita cek saham Bank BRI ya. Untuk saham Bank BRI hari ini naik 1% lebih, 1,27% ke level 4.780. Secara teknikal ini berhasil breakout, dan berhasil breakout di atas resistennya tadi 4760. Hari ini langsung open gap atas ya untuk saham Bank BRI, opennya di 4750. Sempat turun langsung naik lagi. Secara teknikal sih berhasil breakout, jadi untuk besok semoga aja nggak jebol lagi di bawah 4760 untuk saham Bank BRI ya. Dan kalau kita cek untuk transaksinya hari ini BBRI, hari ini secara keseluruhan tanggal 2 Maret cenderung diakumulasi. Jadi untuk hari ini Bank BRI itu naik diakumulasi oleh KZ. Untuk KZ-nya net buy 89,6 M, ini yang net buy paling banyak, dan yang jualan paling banyak hari ini YU. YU net sell 32 M. Selain YU yang jualan ada BK, AZ, dan yang masuk ini sih KZ cukup banyak. Top bayarnya KZ, dan untuk KZ-nya juga net buy paling banyak, jadi ada kemungkinan hari ini cenderung diakumulasi oleh KZ. AVG-nya untuk KZ di 4765, 4765 ya, di area supportnya ini. Jadi untuk besok kalaupun turun di area sini ada yang jaga harga, mungkin kalau mau spekulasi buy ya disclaimer, ada kemungkinan sih akan dijaga sih untuk harga Bank BRI di area 4760. Perhatikan aja level ini kalau mau entry besok ya. Semoga aja dijaga di atas itu untuk saham Bank BRI dan bisa melanjutkan kenaikannya. Mengingat untuk saham Bank BRI itu dari tanggal 15 Februari sampai
hari ini itu cenderung diakumulasi oleh asing ya. Jadi dari tanggal 15 Februari ya cenderung diakumulasi oleh mana ya? 15 sampai tanggal 2. Ya kan cenderung diakumulasi ini oleh BK, KZ, AK ini kan broker-broker asing ya dan untuk ya kan untuk BK-nya BK versi asing ini yang masuk. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya. Cukup menarik untuk besok perhatikan saja level 4.760 semoga nggak jebol di bawah itu. Selanjutnya kita cek saham BRIS. Dan untuk saham BRIS hari ini turun 1,88%. Jadi untuk hari ini koreksi untuk saham BRIS. Secara teknikal untuk supportnya masih di area sini 1530. Jadi untuk kemarin kan naik ya, hari ini juga tadi sempat naik juga ke area 1625 tapi ditarik turun lagi. Kalau kita cek untuk transaksi BRIS hari ini, BRIS hari ini tanggal BRIS untuk hari ini tanggal 2 Maret. Secara keseluruhan sih ini lebih banyak yang keluar ya, yang keluar AZ, BK, AO, jadi turun karena cenderung didistribusi sebenarnya untuk BRIS hari ini. Jadi untuk besok BRIS gimana ya? Yang net buy paling banyak hari ini PD. Yang jadi market maker utamanya hari ini MG sih. Untuk MG-nya total buy 9,6 M dan total sell-nya 7,7. Jadi untuk hari ini untuk saham BRIS market makernya MG, untuk MG-nya masih net buy sih sebenarnya untuk hari ini MG net buy 1,9. AVG-nya di 1597. Menurut saya untuk besok skenario untuk BRIS karena market makernya masih net buy ya. Hari ini sih turun, ada kemungkinan akan mantul di area sini. Ya, perhatikan saja area supportnya untuk saham BRIS, supportnya masih di area 1530. Mungkin kalau mau spekulasi buy bisa pertimbangan dekat-dekat area sini. Untuk skenario-nya sih paling besok mungkin bisa jadi di awal market merah dulu, habis itu mantul di area sini ya. Mengat untuk pertama untuk MG ini masih net buy walaupun ya ini secara keseluruhan hari ini didistribusi. Jadi ya seperti tadi untuk skenario mungkin di awal market merah dulu dan mantul di area supportnya di 1535. Hari ini yang jadi market maker utamanya MG sih. MG net total buy-nya 9,6, total sell-nya 7,7 dan masih net buy 1,9. Oke, itu untuk saham BRIS ya. Perhatikan saja level 1530. Selanjutnya kita cek saham Arto. Dan untuk saham Arto hari ini naik ya, naik cukup tinggi untuk saham Arto 5,95% ke level 2850. Oke. Kalau secara teknikal sih yang support terdekannya 2780 sudah jadi supportnya Arto dan resisten selanjutnya untuk saham Arto di level 3000. Jadi kalau besok masih naik untuk target price Arto ada di level 3000 ya untuk Arto hari ini tanggal 2 Maret. Secara keseluruhan sih diakumulasi ini oleh BK ya. Untuk BK-nya masuk 2 net buy 29,7 M dan yang jadi top buyer-nya juga BK. Yang jualan MG paling banyak jualan. Ya, cuman untuk MG itu hari ini ya dia scalpingan sih. Belinya 21,9 M total nilai belinya dan total jualnya 23,4. Jadi untuk MG-nya scalpingan di saham BRI Arto ya, saham Arto. Sedangkan untuk BK cenderung akumulasi sih. Kalau kita perhatikan di sini untuk BK total buy-nya 33,9 dan net buy-nya itu 29,7 M. Jadi cenderung kayaknya sih swing ya, kayaknya untuk BK ini di saham BRIS dan untuk BK yang masuk ini BK versi asing ya, ini transaksinya asing semua untuk BK-nya, untuk lokalnya nggak ada. Jadi untuk hari ini untuk saham Arto cenderung diakumulasi oleh BK asing. Selain ada BK ada CC. Untuk BK AVG-nya di 2789, 2700. Floating profit sih, jadi untuk BK-nya floating profit
Untuk AVG-nya ya di area support di sini. Jadi kalau mau entry sih untuk saat ini sih bagusnya ya dekat-dekat 2770. Ini area supportnya untuk saham Arto ya. Kalau turun sekiranya di area sini ada yang cek harga. Mungkin kalau mau spekulasi buy ya disclaimer ya. Kalau jebol di bawah itu ya berarti jangan buru-buru average down lagi kalau masih mau hold. Oke, itu untuk saham Arto. Untuk skenario besok kalau ya transaksi hari ini cenderung diakumulasi oleh BK, kayaknya sih ada kemungkinan masih hijau. Untuk target price selanjutnya kalau langsung masih hijau untuk saham BRIS bisa perhatikan saja level 300 buat teman-teman yang udah floating profit. Mungkin kalau mau sebagian taking profit bisa pertimbangan area 300 sekiranya nggak bisa breakout ya. Walaupun kalau berhasil breakout di atas 3000 ada kemungkinan untuk saham Arto langsung ke 3200-an nutup gap di area sini kan ada gap down yang lumayan lebar. Oke, itu untuk saham Arto ya, tetap disclaimer. Selanjutnya kita cek saham UNTR yang harganya hari ini naik kayaknya ya untuk saham UNTR ya hijau untuk harganya dijaga ternyata mungkin emang mau bagi dividen gede jadi selama dividennya belum keluar untuk harganya dijaga di atas UNTR. Nah, untuk UNTR hari ini sebenarnya naik sih hijau naik 2,72% itu cuman disertai dengan distribusi ya. Di sini untuk UNTR itu ada AK yang net sale 26,26 M dan untuk AK yang jualan ini AK versi asing ya. Di sini nilai transaksinya asing. Jadi AK yang jualan ini AK versi asing. Yang masuk ada YU, BKCS ya. Sebenarnya kurang gimana ya untuk saham. Mungkin kalau mau transaksi di UNTR ya ada kemungkinan sih untuk harganya akan dijaga menjelang comeback ya, kalaupun emang dividennya beneran gede, tapi ya disclaimer sih untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Di sini sih ada gap down, gap up yang cukup lebar, jadi sekiranya menjelang comeback itu kok harganya nggak bisa naik lagi, itu mending amannya keluar aja ya, misal emang mau bagi dividen gede. Kalau ya transaksi hari ini sih untuk saham UNTR ya, yang jadi top buyer paling banyak itu BK, dan untuk BK-nya net buy cuman 13,2. Jadi untuk BK-nya ini cenderung scalpingan di saham UNTR. Yang net buy paling banyak ini YU, tapi YU di sini itu YU versi asing sih. Kebanyakan asing untuk YU lokalnya nggak terlalu banyak di sini. Tapi ya ini, hari ini sih secara keseluruhan untuk AK-nya hampir 100% rasanya sell ya. Valuasi sell-nya 26,9 untuk AK dan net sell-nya 26 M. Ya, didistribusi oleh AK sih sebenarnya untuk UNTR ini dan AK-nya itu AK versi asing. Ya, untuk besok kemungkinan gimana ya? Ada kemungkinan sih akan konsolidasi dulu di area sini. Bahkan bisa turun perlahan ya untuk saham UNTR ini. Cuman ya nggak tahu juga. Buat patokan sih di harga saat ini mending wait and see aja dulu. Kalau mau spekulasi buy, support terdekatnya secara histori di area sini ya di area 26.975. Kalau mau entry ya bisa pertimbangan area sini kalau ada yang jaga harga. Kalau ya transaksi hari ini sih mending untuk besok wait and see aja dulu untuk saham UNTR. Walaupun ada kemungkinan bisa naik juga ya untuk resistenya di 29.500. Ya, cuman ya gimana ya di tengah-tengah seperti ini sih nanggung kalau saya. Cuman ya disclaimer ya untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau mau entry sih bagusnya ya di bawah 26.975 kalau emang benar UNTR ini mau bagi dividen gede ya. Oke, itu untuk saham UNTR kemungkinan untuk harganya sih emang bakal dijaga di area sini kalau emang mau bagi dividen gede. Untuk selanjutnya kita cek saham PTBA. Ini malah naik cukup tinggi ya untuk hari ini PTBA naik cukup tinggi, naik 3,09% ke level 4.000. Dan ini udah nutup gap di area sini. Nutup gap ya. Kalau naik terus ke level berapa untuk PTBA ini ya? Kalau kita cek untuk transaksinya PTBA nggak keluar.
Untuk PTBA hari ini emang ada yang akumulasi sih. Ini diakumulasi oleh ZP, ZPCC ya. Untuk ZP masuk 20 net buy 27,4 M, untuk CC net buy 27,2 M. Dan untuk ZP-nya ini ya didominasi oleh asing sih untuk ya didominasi oleh asing untuk ZP-nya. Yang jadi top bayarnya CC dan ZP dan keduanya net buy, masih net buy. AVG keduanya ada di 2950, 2953, 3950 ya, 3950 di arah sini. Floating profitnya nggak terlalu banyak, jadi ada kemungkinan sih masih naik untuk besok ya. Mudah-mudahan seperti itu untuk saham PTBA. Target kenaikannya ke level berapa secara histori ke area sini 4180 ya, bisa pertimbangan area situ kalau mungkin mau taking profit di saham PTBA yang udah floating profit. Dan yang belum punya posisi sih di harga saat ini sebenarnya nanggung. Cuman ya disclaimer ya, untuk support, area support sih, area support kuatnya sih ya ini di di bawah 3860 ya. Oke, itu tuh saham PTBA sih. Kalau lihat transaksi hari ini kayaknya sih ada kemungkinan besok naik ya, di awal market langsung hijau, ada kemungkinan seperti itu. Untuk soalnya untuk hari ini PTBA itu cenderung lebih banyak yang masuk entry. Ini kita bisa lihat bareng-bareng net buy yang jadi top bayarnya CC, ZP, BK, mereka masuk 30-an M, 33 M, dan yang jualan paling banyak YP cuman 22,2 M. Oke, itu sampai TBA. Kalau masih naik ya, ini target price-nya ya mungkin sebelum ke area sini ya, akan ke area, nguji area resistance setelah historinya di 4080. Oke, itu sampai TBA. Selanjutnya kita cek saham BSBK ya. Dan untuk saham BSBK hari ini tidur lagi di 50. Apakah ada yang nampung? BSBK. Untuk BSBK hari ini market maker utamanya PG ya, dan untuk PG-nya net sell 6,3 M yang masuk YP, XCPD, XL, CCNI ya. Ini broker-broker yang kebanyakan dipakai oleh teman-teman kita ya yang retail. Ini kita bisa bareng-bareng. Market maker utamanya PG. PG total buy-nya 15,1 dan total sell-nya 21,5 M, jadi lebih banyak jualan. Market maker utamanya net sell 6,3 M dan yang nampung ini YP, XCPD, SQ, XL, beberapa broker retail. Jadi ya ada kemungkinan bentuk besok akan tidur dulu di 50 ya. Ada kemungkinan seperti itu, soalnya untuk hari ini, transaksi hari ini ya ini market makernya jualan dan yang nampung malah retail beli di harga 50. Dan buat teman-teman yang nyangkut sih ya saran saya seperti yang dulu-dulu ya, kalau naik terjadi technical rebound seperti pas tanggal 27 Februari itu mending keluar aja sebagian, siapa tahu ditampung retail ya, siapa tahu ditampung bandar nanti dinaikin lagi. Bukannya malah average down di harga 50, yang ada malah naiknya itu makin lama. Cuman ya kembali lagi disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya, karena untuk resiko ya ditanggung sendiri-sendiri. Ada kemungkinan untuk besok sih menurut saya masih tidur di 50 untuk BSBK kalau lihat transaksi hari ini, kecuali besok detailnya pada keluar dan ada MG, ada PG atau market maker yang nampung diakal lagi ya nggak tahu. Cuman kalau lihat transaksi hari ini sih ada kemungkinan besok masih di 50. Oke, itu sampai SBK. Selanjutnya kita cek saham FUTR ya. Untuk saham FUTR untuk hari ini ARB kayaknya sih emang kemarin naik sih. Cuman kemarin itu naiknya itu kalau mengikuti pergerakan FUTR itu untuk 1, 2, 3 hari terakhir itu cenderung diakumulasi oleh MG sih untuk 2 hari terakhir pas awal-awal IPO itu. Cuman kemarin naik cukup tinggi itu untuk MG-nya sebagian keluar dan sebagian retail malah masuk. Jadi kalau hari ini MG-nya jualan ya berarti dibanting oleh MG. Coba kita cek untuk saham FUTR ya, hari ini yang jadi MG-nya mana? MG-nya masih net buy loh. Hari ini yang jadi market maker utamanya YP ya, YP yang jualan paling banyak CP. Jadi
ternyata bukan MJ hari ini. Untuk MJ-nya masih net buy, cuman nggak terlalu banyak, net buy 855 juta aja. CP keluar ya. Kalau kita cek dari awal IPO tanggal 27 Februari. Nah, ya kan untuk yang kalau dari awal IPO market utamanya YP dan MG ya. Dan untuk YPMG-nya masih punya posisi sih. Untuk MG masih net buy 10,6, AVG-nya di 118, floating profit. Jadi kalau mau entry sih amannya ya. Apakah bisa ke arah sini atau enggak ya enggak tahu. Amannya di AVG-nya si MG. Di bawah 118 di arah sini. Di harga saat ini sih mending wait and see aja dulu. Takutnya kalau besok masih ARB ya bisa turun lebih dalam. Apalagi kalau kita cek di sini untuk transaksinya hari ini tanggal 2 itu kan lebih banyak retail yang masuk ya. PD masuk, XI masuk, CC masuk, XL juga masuk. Jadi ada kemungkinan mungkin di awal market masih mirah dulu, jangan buru-buru entry. Yang belum punya posisi mending wait and see aja ya. Ya ada kemungkinan sih besok bisa jadi bahkan open di harga ARB ya untuk saham FUTR ini. Apalagi untuk MG-nya floating profit lumayan banyak. AVG-nya kan tadi di 118 ya. Berarti untuk MG floating profit-nya berapa? 118 sampai hari ini floating profit 28% untuk MG. Cukup banyak sih. Kalau MG mau langsung buang buat lepas barang di market ya bisa jadi ARB. Untuk hari ini sih yang distribusi ini si CP natural 6,8 aja udah bikin ARB ya. Walaupun itu belum MG loh, MG belum keluar. Jadi mending wait and see aja dulu. Yang mau entry sih amannya mungkin di bawah 120 ya. Tapi ya disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Masih ada kemungkinan naik sih. Mungkin nunggu retailnya di sebagian cut loss. Kalau retailnya masih masuk ya nggak tahu juga kedepannya gimana ya. Saham gorengan kan seperti itu. Oke, itu untuk saham FUTR ya. Intinya untuk besok jangan buru-buru entry. Mending wait and see dulu yang belum punya posisi. Selanjutnya kita cek saham Pego. Yang hari ini naik PGEO ya. PGEO. Hari ini naik 4,19% dan untuk PGE itu ketika turun itu ya ditampung oleh CC sih untuk ditampung underwaternya. Untuk hari ini gimana MG sih? Dari kemarin untuk CC-nya masih masuk ini 5,3 M dan setelah keseluruhan untuk hari ini sebenarnya untuk sampai GEO cenderung diakumulasi oleh MG. MG net buy 13,7 M ya. Atau bayarnya MG yang net buy paling banyak juga MG. FVG-nya di 5859. Floating profit sih, jadi ada kemungkinan mungkin di awal market masih naik. Kalau MG nggak taking profit besok ya ada kemungkinan sih masih naik. Kalau kita cek dari hari ini ya cenderung diakumulasi oleh CC sih. Kalau dari awal IPO itu ada yang akumulasi, tapi untuk ya kan ini dari awal IPO untuk CC udah net buy 254 M. Cuman untuk saat 2 hari terakhir ini sih dari kemarin tanggal 1 dari tanggal 1 MG net buy 59,4 dan hari ini tanggal 1 sampai tanggal 2 untuk MG total buy-nya 26, AVG-nya di 846, floating profit 846. Floating profit sih untuk MG di arah sini ya. Jadi mungkin masih bisa naik lagi, cuman hati-hati yang udah floating profit amannya kalau sebagian mau keluar aja ya, yang udah floating profit jangan berharap naik cukup tinggi, cuman ya disclaimer kembali lagi sih. Menurut saya sih untuk harganya sih cukup aman sepertinya, apalagi untuk CC masih terus masuk ya sampai hari ini. Oke, itu untuk saham Pego sih masih ada kemungkinan naik untuk besok. Selanjutnya kita cek saham HIL. Dan untuk saham HIL hari ini HIL naik cukup tinggi ya untuk saham HIL itu hari ini naik 12% lebih. Secara keseluruhan hari ini market maker utamanya YP, dari kemarin juga YP. Untuk hari ini dulu tanggal 2 Maret
Market maker utamanya YP, top buyernya YP, top sellernya juga YP. Jadi untuk YP cenderung scalpingan. Cuman hari ini selain YP yang masuk ini CC, PD, XI juga sebagian masuk. Yang net buy paling banyak CC. Ya, ini sih perlawanan ke bawah ada ya, ada perlawanan turun. Jadi untuk besok sih ya lebih hati-hati aja. Buat scalpingan aja amannya ya untuk sambil ini, soalnya untuk market makernya juga scalpingan ya si YP. Kalau kita cek dari tanggal 1, yang net buy paling banyak itu PD. Cuman kalau kita cek dari tanggal 1 dari awal IPO ini, 1 Maret ya, itu lebih banyak yang keluar loh. Yang jualan AZ net sell 12M, GR net sell 10M, AK net sell 5,9M, dan yang masuk PD, CC, CP. Mending ya buat scalpingan aja yang udah floating profit, jangan berharap banyak-banyak, udah floating profit bungkus aja. Cuman ya kembali lagi ya disclaimer, kemudian untuk besok sih ada kemungkinan turun sih menurut saya ya. Menurut saya ya, ada kemungkinan di awal market turun dulu. Kenapa ya? Karena ini YP-nya net sell untuk hari ini, YP net sell 8,9M, dan yang jadi market maker utamanya YP, YP-nya jualan. Lebih banyak yang keluar, jadi perlawanan bawah lebih kuat, ada kemungkinan besok merah dulu di awal market. Ya, yang udah floating profit kalau sebagian diamankan besok sebelum terlambat, ya nggak tahu ya apakah akan turun lebih dalam atau diangkat naik lagi. Cuman kalau ya transaksi hari ini sih ada kemungkinan besok turun kalau menurut saya. Cuman ya kembali lagi, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, ini aja dulu untuk analisa kita hari ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.